Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya anak-anak, agar dapat memahami pelajaran dengan baik. Kali ini, kita akan membahas tentang tema C, peduli terhadap makhluk hidup. Muatan pembelajaran, ilmu pengetahuan sosial, kelas 4. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, yuk sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Wilayah Indonesia membentang dari Sabang sampai Merauke. Bentang alam di Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan pesisir pantai. Dataran rendah adalah hamparan luas tanah dengan tingkat ketinggian kurang lebih 200 meter di atas permukaan laut. Istilah dataran rendah diterapkan pada kawasan manapun dengan hamparan luas dan relatif datar. Dataran rendah dapat digunakan untuk perkebunan seperti kelapa dan tebu, untuk pertanian seperti padi dan jagung, untuk peternakan seperti ayam dan sapi, perumahan, bahkan kegiatan industri. Berikutnya, dataran tinggi. Disebut juga plateo atau plateau, yaitu dataran yang terletak pada ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi tersebut terbentuk sebagai hasil erosi dan sedimentasi. Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk perkebunan dan menanam tanaman sayur, rumah-rumah peristirahatan, dan juga sebagai objek wisata. Pantai adalah perbatasan antara wilayah darat dan wilayah laut. Garis pantai biasanya digunakan untuk menandai batas wilayah suatu negara. Pada umumnya, daerah pantai digunakan untuk usaha pengeringan ikan, tambak, ladang garam, dan untuk objek wisata. Perhatikan gambar berikut. Kedua tanaman pada gambar tersebut tumbuh di lingkungan yang berbeda. Tahukah kamu di lingkungan apakah jagung dapat tumbuh dengan baik? Di lingkungan apakah apel dapat tumbuh dengan baik? Jagung tumbuh di dataran rendah, sedangkan apel tumbuh di dataran tinggi. Selain jagung, tanaman yang dapat hidup di dataran rendah adalah padi, juga pohon pisang. Selain apel, tanaman yang dapat hidup di dataran tinggi adalah teh dan stroberi. Indonesia memiliki beragam hewan dan tumbuhan. Indonesia juga memiliki beberapa hewan langka dan tumbuhan asli Indonesia. Perhatikan gambar-gambar berikut. Yang pertama adalah bunga bangkai. Selanjutnya adalah pohon cendana. Lalu, hewan apakah ini? Ya, badak bercula satu. Hewan apa ini? Orangutan. Selanjutnya adalah penyu hijau. Lalu ada harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan yang terakhir adalah komodo. Pernahkah kamu melihat hewan-hewan pada gambar tersebut? Atau dua tanaman tersebut? Jika pernah, di manakah kamu melihat hewan-hewan tersebut? Hewan-hewan dan tumbuhan tersebut merupakan hewan langka dan tumbuhan asli Indonesia. Apakah hewan langka perlu dilestarikan? Mengapa? Karena hewan langka sudah jarang ditemukan dan terancam punah. Selain itu, hewan langka merupakan bagian dari ekosistem yang salah satu fungsinya adalah keseimbangan dalam kehidupannya. Hewan diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda.
Begitu pula tempat hidupnya. Setiap hewan memiliki karakteristik tempat hidup yang berbeda, biasanya menyesuaikan dengan tempat hidupnya. Perhatikan gambar berikut. Ada gambar kuda dan juga ikan koi. Kedua gambar di atas menunjukkan perbedaan tempat hidup dua jenis hewan. Di manakah tempat hidup kuda? Di manakah tempat hidup ikan koi? Ya, kuda hidup di darat dan ikan koi hidup di air. Hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri-ciri khusus tersebut dapat berupa kemampuan hewan beradaptasi dan melindungi diri. Berikut adalah beberapa contoh karakteristik hewan. Yang pertama ada kelelawar. Ciri-ciri khusus hewan memiliki kemampuan ekolokasi untuk mencari makanan di malam hari. Dapat memperkirakan jarak rintangan atau tempat makanan dengan mendengar pantulan bunyi tersebut. Karakteristik tempat hidupnya di tempat-tempat gelap dan tersembunyi seperti di cabang pohon atau gua. Berikutnya adalah paus. Ciri-ciri khusus paus bernapas menggunakan paru-paru. Paus merupakan mamalia air. Mempunyai rambut, sedikit kebanyakan ada di paus dewasa. Berdarah panas, mempunyai kelenjar susu. Karakteristik tempat hidup adalah di lautan lepas atau air. Selanjutnya adalah beruang kutub. Memiliki bulu berwarna putih yang sangat tebal untuk melindungi dirinya dari cuaca yang sangat dingin. Tubuhnya besar, lapisan lemaknya tebal, sekitar 10 cm, sehingga dapat hidup di bawah suhu 10 derajat Celcius. Memiliki taring dan cakar yang sangat tajam untuk melindungi dirinya. Sebagai mamalia laut, beruang kutub menghabiskan sebagian besar tahun di air. Badan dan kaki yang besar dan kuat untuk membantu mereka berjalan dan berlari di darat. Selanjutnya adalah singa. Ciri-ciri khusus hewan. Hewan ini merupakan pemakan daging atau disebut karnivora. Memiliki rahang yang kuat untuk menggigit kuat-kuat mangsanya. Giginya yang tajam sebanyak 30 gigi dengan 4 gigi taring berfungsi untuk menggigit dan merobek tubuh mangsanya. Karakteristik tempat hidup, habitat singa adalah daerah hutan terbuka, semak belukar, dan padang rumput. Yang terakhir adalah penguin. Ciri-ciri khusus hewan ini, tubuhnya dilapisi dengan kulit yang tebal, karena terdapat lapisan lemak untuk membuat suhu tubuhnya normal, meski hidup di wilayah yang dingin. Memiliki warna putih di bagian dalam tubuhnya dan warna gelap, biasanya warna hitam di bagian luar tubuh. Memiliki warna tubuh kuning sebagian di dada atau leher. Memiliki kaki yang berenang, membran antara jari-jari. Karakteristik tempat hidup di kawasan yang memiliki suhu rendah. Penguin dapat berenang tetapi tidak dapat bernafas dalam air, jadi ia hidup di darat. Masih banyak contoh hewan, ciri-ciri khusus dan karakteristik tempat hidupnya yang bisa kalian pelajari di rumah. Berikutnya adalah tentang tempat hidup yang kita tinggali terdiri atas manusia, hewan, dan tumbuhan. Ketiganya hidup berdampingan. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar-gambar berikut menunjukkan bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan saling hidup berdampingan. Ada masyarakat yang tinggal di pedesaan, ada juga yang tinggal di perkotaan. Di manakah kamu tinggal? Apakah lingkungan tempat tinggalmu terawat dengan baik? Pedesaan dan perkotaan merupakan wilayah yang berbeda. Suasana di perkotaan lebih ramai dibandingkan dengan suasana di pedesaan. Di pedesaan, suasana lebih sejuk dan tenang, seperti pada gambar. Masyarakat pedesaan dan perkotaan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di wilayahnya dengan baik. Selain pedesaan dan perkotaan, ada pula sumber daya alam masyarakat pesisir pantai.
Yuk kita simak video berikut. Allah menciptakan sumber daya alam yang ada di bumi, salah satunya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Akan tetapi, kita harus menggunakannya dengan bijak. Memanfaatkan sumber daya alam merupakan hak kita. Sementara itu, menjaga kelestariannya merupakan kewajiban kita. Mengapa kita harus cinta lingkungan? Cinta lingkungan merupakan sikap yang menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan. Setiap manusia hendaknya memiliki rasa cinta terhadap lingkungan. Rasa cinta terhadap lingkungan senantiasa dapat membuat kita selalu sadar untuk menjaga dan merawat lingkungan dengan baik. Pedulikah kamu terhadap lingkungan tempat tinggalmu? Apa yang sudah kamu lakukan untuk melestarikan lingkungan sekitarmu? Jangan lupa bersyukur kepada Allah dengan cara peduli terhadap makhluk hidup dan lingkungan. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat bermanfaat ya anak-anak, juga dapat kalian terapkan di kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.